Kalau hari ini kita membesar-besarkan masalah, kita melihat dengan fokus yang terlalu dalam terhadap masalah tersebut, artinya kita sedang mengecilkan Tuhan. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sehati. Hari ini saya mau berbicara tentang sebuah pilihan buat kita. Pilih 2 atau 10. Mungkin buat kita akan bertanya, waduh saya mau pilih 10 dong kalau itu menyangkut uang. Saya mau pilih 10 kalau itu menyangkut makanan, kalau itu menyangkut berkat. Tapi kalau menyangkut penyakit, bencana, saya pilih yang 2 deh. Tapi hari ini kita mau berbicara tentang sebuah sikap respon. Kita memilih 2 atau 10. Saya teringat pada sebuah cerita. Kisah tentang 12 pengintai. Ya. Bapak Ibu coba kita perhatikan ya. Ada sebuah cerita yang menarik di dalamnya. Di dalam Bilangan 13. Saya bacakan ayat 1 dan ayat 2. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dan setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi waktu bangsa Israel dibebaskan oleh Tuhan dan akan masuk ke dalam tanah perjanjian di Kanaan, Tuhan berikan sebuah perintah kepada Musa. Musa, dengarkan baik-baik perintahnya. Suruh beberapa orang mengintai tanah Kanaan. Jadi tujuannya apa? 12 orang itu cuma mengintai tanah Kanaan. Mengamat-amati saja. Ya. Yang akan kuberikan kepada orang Israel. So Tuhan sudah dengan jelas bilang begini. Itu daerah tanah perjanjian sudah pasti akan aku berikan kepada bangsa Israel. Utuslah pemimpin-pemimpin. Ya. So menarik dari ayat ini kita bilang kita belajar bahwa yang pertama Tuhan cuma suruh mereka mengintai. Yang kedua, Tuhan sudah janjikan, pasti Tuhan berikan. Dan yang ketiga, yang dikirim adalah pemimpin-pemimpin. Maka kemudian Musa berkata, ya, di Bilangan 13 ayat 17 sampai ayat 20. Saya bacakan. Maka kemudian Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkan hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. So Musa mengumpulkan 12 pemimpin. Sekali lagi pemimpin bangsa Israel. Dan Musa memberikan tugas amati mereka. Lalu berjawab saja gini. Pertanyaan Musa kan gini. Bangsa itu kuat atau lemah? Mereka itu penduduknya sedikit atau banyak? Negerinya itu bagaimana? Baik atau buruk? Kotanya mereka diam di tempat yang terbuka ataukah di tempat yang berkubu? Lalu tanahnya bagaimana? Gemuk atau kurus? Ada pohon atau tidak? Just itu saja sebetulnya perintahnya. Kemudian kita lihat yuk apa reaksi mereka. Bilangan 13 ayat 25. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Nah, di sini kita mau belajar satu hal. Lalu mereka menceritakan kepada Musa, kami sudah masuk ke negeri itu kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu madunya, dan inilah hasilnya. Ya, mereka memperlihatkan hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Sampai di sini mereka sudah melakukan tugas dengan baik. Sekali lagi, mereka dikirim untuk mengintai, bukan untuk sesuatu yang
macam-macam, hanya mengamati saja. Bukan mereka dikirim untuk merebut, karena Tuhan sudah janjikan bahwa tanah perjanjian itu Tuhan yang akan berikan. So, sampaikan informasi, just it. Tapi kemudian kita lihat, problemnya ada mulai masuk ke dalam waktu di ayat ke-30. Ya. Sesudah mereka menyampaikan informasi, kemudian di ayat 30, ada dua pengintai, yaitu Kaleb dan Yosua yang berkata begini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tapi kita perhatikan reaksi dari 10 orang itu. 10 orang itu berkata begini. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga, perhatikan baik-baik, ayat 32. Mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Problemnya adalah kemudian dua orang, Yosua dan Kaleb, berbicara dengan imam. Tapi 10 orang ini kemudian berbicara menyampaikan kabar busuk. Kabar busuk itu diambil dari kata dibah, yang artinya fitnah, laporan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, dan keburukan, berbicara tentang keburukan. Dan apa akibatnya, saudara-saudara? Akibatnya kemudian saya percaya begini, mungkin yang berbicara dari 10 orang itu mungkin 1 atau 2, tapi mungkin yang lain ikut menambah-nambahkan. Lalu kemudian mulai menyebar kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel mulai meneruskan kepada yang lain, sehingga akhirnya dikatakan begini, sepanjang malam umat Israel berteriak-teriak dan menangis-nangis. Mereka mengomel kepada Musa dan Harun dan berkata, lebih baik kita mati di Mesir atau di padang gurun ini. Biar kita mati saja. Untuk apa Tuhan membawa kita ke negeri itu? Nanti kita mati dalam peperangan dan istri-istri serta anak-anak kita ditawan. Bukankah lebih baik kita kembali saja ke Mesir? Lalu mereka berkata satu sama lain, baiklah kita memilih seorang pemimpin dan kembali ke Mesir. Bapak Ibu, sebuah pelajaran buat kita hari ini. Bahwa sebuah berita yang kemudian disampaikan dengan kabar busuk, dilebih-lebihkan, kabar hoax, itu akan mengakibatkan sesuatu yang luar biasa. Singkat cerita, Yosua, Kaleb, dan Musa mencoba menenangkan bangsa tersebut, tapi tidak berhasil. Kenapa? Karena jumlah mereka cuma 2. Sampai akhirnya Tuhan marah kepada mereka. Dan bangsa Israel dari 10 keturunan tersebut tidak bisa masuk tanah perjanjian. Hari ini menghadapi apa yang kita rasakan saat-saat ini tentang virus corona. Sekarang ini kita sedang menghadapi sebuah kabar tentang virus corona. Saya mengajak kepada kita semua, yuk, saya setuju kita sampaikan informasi. Tetapi jangan kabar busuk. Karena kita menyadari bahwa saat-saat ini informasi yang masuk itu seringkali dilebih-lebihkan, dibesar-besarkan, bahkan seringkali berupa kabar hoax. Nah, hari ini saya mengajak kepada kita semua. Terjadi sebuah kepanikan, terjadi resesi ekonomi, terjadi banyak hal yang buruk. Oleh akibat ketakutan, keresahan, kepanikan yang terjadi. Akhirnya 1 Petrus 2 berkata begini, ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita ini pemimpin, kita imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah. Kita dipilih dengan sebuah tugas, beritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Sampaikan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau hari ini kita membesar-besarkan masalah,
kita melihat dengan fokus yang terlalu dalam terhadap masalah tersebut, artinya kita sedang mengecilkan Tuhan. Kita sedang meragukan Tuhan. Hari ini saya setuju, kita perlu waspada. Kita perlu data-data informasi yang benar. Tapi jangan sampai kita turut mengabarkan kabar-kabar yang menimbulkan ketakutan, intimidasi. Hari ini saya mengajak kita memilih. Kalau kita memilih yang 2 orang, Yosua dan Kaleb, kita memilih respon mereka, maka kita memberikan informasi sambil bersaksi. Tapi kalau kita memilih 10, kita sedang memberikan sebuah intimidasi. Kalau kita memilih yang 2 orang, respon 2 orang, maka hari ini kita sedang memberikan sebuah inspirasi dan motivasi. Tapi yang 10 orang mempersiapkan diri untuk melakukan provokasi. Pilihan di tangan kita. Marilah kita memilih dengan bijak. Yuk, saya ajak kita semua sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran yang Kau sampaikan pada kami hari ini. Kami percaya di tangan kami, di mulut kami, di jari kami ada sebuah tanggung jawab. Menyampaikan informasi, yes. Tapi kami harus hati-hati. Supaya kami tidak justru menimbulkan ketakutan kepada orang lain. Menyampaikan kabar-kabar hoax. Membangun kepanikan. Sehingga akhirnya bisa merugikan begitu banyak orang. Hari ini ingatkan kami sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Tugas kami adalah mengabarkan kebesaran Kau. Memberikan informasi sambil bersaksi. Terima kasih Bapak, mampukan kami melewati setiap badai, setiap masalah. Mampukan kami bersikap seperti 2 orang pengintai yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.